Ya, sudah terlihat di layar? Sudah terlihat di layar? Nah, itu sudah sedikit motivasi juga ya. Motivasi bukanlah segalanya, tapi segalanya selalu dimulai dengan motivasi. Tidak ada istilah orang yang malas atau orang yang bodoh. Yang ada adalah orang yang tidak termotivasi. Jadi intinya apa? Motivasi itu sangat penting, gitu ya. Oke, next. Nah, sekarang yang Mbak kamu bahas adalah nih, kita perlu tanda tanya. Sekarang ini mungkin mayoritas adalah kelas 11 gitu. Nah, SMA nih, habis SMA mau kemana? Mungkin mau kemana? Mau kemana? Nah, kemana aja? Next. Nah, oke, kemana aja? Ada beberapa pilihan di sini. Bisa yang pertama, kamu bisa kerja dulu, kamu bisa nikah. Nikah, kayaknya nggak kepikiran jadi ya, apa sih dulu? Ya. Nah, atau mau kuliah, nah paling mudahnya di sini pasti kalian pengen kuliah dong, karena apa? Tantangan di era sekarang ini, kalau pendidikannya tidak bagus, maka kita sulit bertahan kalau beradaptasi, gitu ya. Oke, next. Oke, nah di sini kalau yang pengen kuliah, mau ngambil jurusan apa? Udah kepikiran belum deh pengen ngambil jurusan apa? Ya, pengen ngambil jurusan apa? Udah kepikiran belum? Masih bingung nggak? Biasanya sih pada masih bingung gitu kan? Nah, oke. Nah, oke, kita next kan. Nah, terus di sini yang kita mau bahas adalah bagaimana menggapai impian untuk meraih perguruan tinggi idaman. Nah, di sini ada beberapa perguruan tinggi. Nah, itu pengen kemana kayak UGM atau ITB. Nah, di sini ada Unpad, Udayana, UNY, ITS. Dan pilihan kalian mau kemana aja sih? Memang harus ada atau mau ini. Nah, ini kita langsung saja ke masuk jalur. Nah, ini kalau pengen kuliah, masuknya lewat apa aja? Yang pertama itu bisa lewat SNMPTN, lalu SBMPTN, lalu seleksi mandiri. Nah, yang akan kita bahas hari ini karena kalian masih banyak kesempatan untuk bisa masuk PTN dengan cara SNMPTN. Nah, ini yang akan kita bahas. Oke. Nah, apa dasar penerimaan SNMPTN? Jadi gini. Jadi, ya terus Kak, SNMPTN itu dasar penerimanya pakai apa? Nah, dasar penerimaan SNMPTN, nah ini yang akan kita bahas hari ini. Nah, kita sudah ketemu dengan artinya nih, Pak Arti yang akan membahas tentang SNMPTN. Apa aja sih Pak yang dipakai untuk SNMPTN? Selamat sore dari semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk SNMPTN saya karena berada di wilayah Solo, maka kita akan membahas untuk wilayah beberapa perguruan tinggi. Tadi kan dijelaskan di kantor saya Merdeka bahwa SNMPTN Anda mungkin ingin masuk ke Unpad, Udayana, UNY, ITS, ya dan lain sebagainya itu disebut banyak sekali. UNER, kemudian UGM, yang perlu kita ketahui adalah ketika kita mau masuk perguruan tinggi, pahami dulu Anda asal SMA raportnya seperti apa dari semester 1 sampai semester 5 karena syaratnya syarat SNMPTN jadi semuanya sudah tahu ya saya sudah tahu gitu Pak tadi akan dasarkan syarat apa nanti bisa diberi apa namanya waktu yang berjelaskan yang jelas syarat utamanya adalah punya nilai rapor dari semester 1 sampai 5 semester 1 sampai semester 5 kemudian akreditasi perguruan tinggi akreditasi ya kemudian tentang perguruan tinggi yang disasar kemudian jurusan yang diambil kemudian daya tampung kepesertaan tahun kemarin dan nanti kita akan sampaikan itu yang bisa kan. Oke, nah kita lanjutkan. Nah, gimana sih Pak cara menganalisis kalau saya menjadi relawan ini? Itu caranya gimana? Oke, ini saya matikan dulu ya. Oke. Kita share dulu. Dan saya akan masuk ke sesuatu yang berkaitan dengan perguruan tinggi. Yang pertama, yang harus kita cermati untuk perguruan tinggi
sebenarnya data dari internet banyak. Semua bisa tidak menjelaskan, oh kalau kamu mengambil jurusan yang besar, datanya besar. Ya, ya kan? Oke, misalnya aku pengen UI. Nah, UI. Susahnya apa? Oke, UI ya, UI. Kalau saya Pak, kalau pengen UI, saya pengen misalkan ya, oh di situ ada saya mau pilih misalkan Lihat, loading dulu ya. loading dulu sebentar. Oke. Ya, loading dulu sebentar. Nah, Kemudian coba Anda lihat semua. Kelihatan ya? Daya tampungnya berapa? Daya tampungnya kita lihat di situ, wah 30 saja. 30. Daya tampung 30. Cuma pertanyaan yang harus kita bahas, pendaftar kan sedikit. Iya. Nggak boleh berhenti seperti itu. Neutron tidak akan pernah melihat hanya pendaftar sama daya tampung. Itu namanya sering disebut dengan rasio kan. Iya. Lu rasionya 9% Pak, rasionya 9%. Bukan itu. Itu menyeluruh nasional. Kita harus juga melihat Jawa Tengah diambil berapa. Kita lihat Jawa Tengah di situ sudah terlihat, Nak. Jawa Tengah untuk keperawatan di UI itu diambil 2 ya, Din? Iya. 2. 2 saja. Itu seluruh Jawa Tengah loh. Jawa Tengah luas ya. 2 saja untuk keperawatan UI. Berarti kalau cuma 2 ini jadi peluangnya gimana nih, Pak? Ya, oke, saya stop screen dulu. Saya akan perlihatkan sistem yang harus kita tahu. Karena bisa 2 ini saja. Ya. Sangat pesimis sebenarnya juga. Wah, berarti kalau kita harus lihat. Ya, itu saya tunjukkan dulu. Perhatikan di sini semuanya ya. Ini seandainya ada yang nekat UI dengan jalur pesimis. Kenapa saya katakan jalur pesimis? Karena ada wilayahnya yang salah. Coba kalau Anda dari DKI atau Jawa Barat, beda nanti. Oh gitu ya. Berarti kita harus melihat wilayah juga ya. Ya, oke. Kita akan zoom dengan screen. Ya, misalnya di sini. Nah, coba perhatikan. Tadi kalau kita lihat, daya tampung 30. Oke. Nah, kemudian kita tandingkan dengan jumlah pendaftar. Oke. 70 ambil 30. Perbandingan yang sangat lazim di sini tertulis 9,5%. Ya. Tapi kalau kita merujuk pada Jawa Tengahnya yang hanya diambil 2, kita tulis saja 337 diambil jatah Jawa Tengah 2. Apa yang dalam yang data jawabannya tuh yang tadi diterangkan. Nah, padahal Pak nah. Oke, jadi SMA mananya itu juga itu ya. Jadi banyak faktor ya Pak di sini ya. Sebenarnya banyak faktor ya. Sangat banyak sekali. Sangat banyak faktor sekali deh. Jadi pilih di SPTN. Betul sekali. Untuk lebih detailnya lagi, seandainya Anda mau kuliah, saya akan stop share dulu. Coba perhatikan. Oke, ini saya akan tunjukkan dulu. Pak, ini bagaimana kalau kita bicara raport? Oke, kalau kita punya raport nih Pak. Nah, gimana kalau kita langsung lihat ke raport, gitu ya? Oke. Coba Anda lihat, kemarin, oke, ini akan saya tunjukkan dulu settingan di Anda semua. Coba perhatikan, semuanya diperhatikan karena ini merupakan web. Satu sen. Ya. Yes. Di share. Tunggu sampai. Iya deh ya. Nah, Neutron tidak
sekedar hanya menggunakan katanya, tapi kita menggunakan datanya. Coba Anda lihat, ini ada ribuan data yang masuk. Nah, ini dari Pak, aku dari SMA Sukoharjo, dan seterusnya. Kita lihat aja data yang saat ini masuk, tadi yang beberapa masuk seperti ini ada nama Anda mungkin. Nah, itu mungkin sudah ada namanya, itu ada Jihan. Nah, ada Jihan Flora ya. Jihan Flora. Kita pakai nama Flora aja ya. Alvina Ananda Putri. Ini setuju nggak nih anaknya nih? Setuju nggak anaknya kita coba kira-kira? Oke, Flor, gimana Flor? Setuju nggak? Flora. Atau kita acak ya, acak sekarang tanggal berapa? Siapa yang mau dipakai, terserah. Oke, kita acak saja. Flora atau Jian atau Dian, terserah. Atau Alvin tuh ada Alvin. Mana Alvin? Atas Pak. Alvin. Ada Zaki Ardan. Oke, kita masuk aja, masuk ke namanya tadi siapa? Yang Indonesia namanya Flora, ini masuk ini enggak? Oke. Flora masuk. Oke. Bisa dilihat Flora? Oke, masih loading ya. Masih loading. Ya, kita lihat dulu zoom-nya. Anda bisa lihat zoom-nya? Oke. Zoom-nya bisa diperbesar, Mas Agus. Saya akan perlihatkan ini Flora. Nah, masuk kan? Yes. Pak, saya namanya Flora Sukma Ayu Dani Mustafa. Mbak Flora, mohon maaf sekali Anda tak pakai contoh ya. Maaf ya. Oke, Flora. Anda melihat, Anda lihat di sini di komputer Anda dari SMA 1. Pak, aku SMA 1 Pak. Yang perlu diketahui dan dipahami, saya harus mengakui secara data ya Mbak, karena SMA 1 di Solo peringkat 1 dari 33 bisa dilihat datanya di pojok ini, saya perbesar lagi. Sehingga untuk SMA 1, kalau nggak bisa keterima SNM sebenarnya ya gimana ya? Sayang. Sayang sekali. Karena memang kita tahu bahwa SMA 1 itu memang yang keterima SNM itu cukup nggak cukup ya? Besar ya Pak ya? Peluangnya besar, tapi karena sasaran mereka juga sangat kualitas ya. Rata-rata kemana rata-rata. Ini sebagai contoh, kalau nggak salah Flora itu pengen UGM farmasi, betul nggak? Kalau di data seperti itu. Flora mungkin kalau mendengar saya, Anda mengambil UNS Kacamata Farmasi. Kak Dika bisa lihat di sini. Kuota sama pendaftar perbandingannya itu coba lihat. Oke, 60 pendaftar, kuota 60 pendaftar 1.798. Pendaftar bagaimana itu? 1.798 tahun kemarin. Yang diambil hanya 60. Oke. Kalau kita melihat peringkat SMA Negeri 1 Surakarta, memang layak harusnya SNMPTN dulu dicoba. Kemudian kalau memang nilainya bagus, nanti mengambilnya di perguruan tinggi mana. Oke, sebelum saya masuk, coba kita lihat. Anda peringkat seprovinsi 2, luar biasa. Kalau mau datang ke Netron, kita tunjukkan semua. Ini datanya ada di Puspendik, hasil UN 2019. Sekarang 2020 tidak ada. Nah, Netron punya data hasil UN seluruh Indonesia, terutama di Pulau Jawa, lengkap. Tidak hanya sekedar nama, tapi juga ada nilai gunanya untuk apa? Atau sebenarnya untuk memperingkat saja. Ya, karena jalur SNMPTN jelas harus melihat peringkat sekolah juga. Kalau kita lihat, orang-orang yang pengen, coba lihat, kalau Anda sekolah di SMA kan ada yang namanya statistik ya Mbak? Oke. Coba bisa dibaca. Kalau kita lihat, dari ribuan yang ingin kuliah di farmasi, orang yang nilainya 85 sampai 83 aja sudah 353. Padahal tadi yang diambil berapa? 60. Nah, 60 berarti nilainya kan yang daftar farmasi di komputer saya, itu yang nilainya 89 sampai 90 sudah 15 orang. Oke. Nah, yang nilainya 87 sampai 88 sudah 430 orang. Tapi ini tidak mengacu pada satu sekolah, beberapa sekolah di wilayah Solo. Nah, datanya dari mana? Nah, kalau nanti bisa ke Netron, saya tunjukkan.
Oke, bisa. Nah, bisa ya. Terus yang kedua, di sini ada juga informasi. Yang kedua ini informasinya. Yang kedua Brawijaya teknologi informasi. Nah ini penting Kak Dika. Kalau pilihan kedua itu mengacu pada level-level atas, kira-kira bagaimana? Ini yang harus kita juga bahas. Sudah, nanti kalau pilihan pertama udah atas, pilihan keduanya juga atas. Nah, itu yang harus mereka ketahui. Maka silakan Penetron, kita akan diskusi, benar-benar diskusi. Pak, aku bilang keduanya ini bisa nggak? Nah ini yang penting karena jangan sampai diterima pilihan kedua, mundur. Itu paling banyak. Kemarin waktu di Pak Budi katakan berapa banyak siswa yang diterima di bulan kedua tapi nggak mau mengambil jurusannya. Oke, jadi gini deh. Jadi kalau SNM itu mending dimantepin jurusannya Pak ya. Betul sekali. Dimantepin jurusannya, tahu-tahu udah keterima tapi di pilihan dua, tapi tidak tahu-tahu tidak sesuai dengan passionnya. Nah itu masalah. Itulah makanya kami bersama KDK memberikan informasi lewat Netron Yogyakarta yang di cabang Manahan semuanya. Yuk kita diskusi secara data, fakta, bukan katanya, bukan hanya sekedar informasi yang sudah sebenarnya ada banyak di web. Tapi yang mereka ingin tahu itu, Pak, kalau nilainya segini, asal SMP seperti ini, gimana? Nah, inilah kita akan menyesuaikan. Kita tetap diskusi dengan guru BK Anda, dengan sekolah Anda, guru-guru Anda. Jadi di Netron itu real, datanya real ya Pak ya? Insya Allah real. Datanya real, jadi kita benar-benar punya data, kita membantu kalian untuk jurusan edukasi galau. Jadi apalagi yang anak-anak belum ada di SMK favorit, itu sayang sekali kalau tidak bisa mengikuti SNMPTN. Nah, betul sekali. Melewatkan kesempatan buat SNMPTN. Nah, apalagi SNMPTN. Nah, jangan lewatkan SNMPTN itu. Maka supaya kalian bisa sukses SNMPTN, nah bisa konsultasi Netron saja. Betul sekali. Coba kalau data ini nggak real, saya akan tanya ke Flora. Ini nilai Anda, mohon maaf ditampilkan boleh nggak ini? Oke. Nggak apa yang saya tampilkan atau satu top aja kalau ini. Privacy ya. Oke. Ya. Oke, Mbak Flora, ini saya punya ide buat Anda semua, terutama target semester 5. Nih, sudah ada satu saja yang semester 5. Oke, jadi kita tidak membahas nilai rapotnya, jadi kita lihat targetnya Flora harus kayak gimana supaya bisa masuk farmasi UGM. Saya merahasiakan rapat Anda yang asli, semester 1 sampai 4 ya kita rahasiakan, nggak kelihatan jadi situ. Kita tunggu sampai penting. Oke, jadi nilai rapotnya ini nanti privacy ya, nilai rapotnya di Flora privacy. Jadi kita cuma ini akan mengatakan target supaya di Flora bisa masuk farmasi. Nah, ini. Oke, sudah keluar. Nah itu nilai-nilai target. Yang pertama adalah bertanya kan seperti yang di rapot Anda aja. Misalnya bahasa Indonesia. Saya minta besok target semester 5-nya 88. Target semester 5-nya adalah 88 itu Flora. Terus bawahnya misalnya matematika atau bahasa Inggris nanti bisa dilihat. Ini target semester 5 seperti ini. Oke. Tapi juga di Netron kita mencoba anti mainstream. Bener nggak Flora pinternya biologi, fisika, matematika? Pasti. Karena ini urutan kecerdasan dari kompetensi Anda. Sudah. Nilai tingginya dia itu bio, fisika, matematika. Kalau Flora bisa dihubungi, coba tanya, apakah betul biologi, fisika, matematika yang terbaik? Kalau iya berarti punya kesempatan untuk kuliah di ini, di atas. Jadi korelasinya nilai dia oke itu gimana? Jadi dia kesempatannya itu semester 1. Nah, kalau namanya korelasi kompetisi yang saya terbuka sistem. Oke, jadi kalau secara sistem di sini dari nilai-nilainya dia si Flora itu kita bisa lihat jurusan yang sesuai dengan nilai tersebut ada agrobisnis, TP ya. Oh ini TPHP itu cukup. TPHP itu cukup populer ya, populer sekarang juga ya. Sekarang cukup populer banget itu. Apalagi kayak masuk itu TPHP itu di UGM itu cukup oke, peminatnya cukup, lapangan kerjanya cukup banyak. Kalau melihat
komplain, Pak, aku nggak suka seperti apa, Pak. Ini memang kita tidak menjudgment, kita tidak memaksa Anda, tapi memberikan informasi berdasarkan kriteria. Tapi yang paling penting, kita juga harus melihat, Pak, nah ini yang penting tadi. Nanti Anda akan mendapat hasil seperti ini jelas. Contoh tadi, di Google Respon, ternyata orang yang pengen ngambil farmasi, jumlahnya ada di sini. Nanti beritahu juga, oh pesaingmu sekarang 191. Padahal pendaftarnya kemarin berapa? 1.796. Sebenarnya pada tampuk. Nah, terus nanti ya itu akan dirujuk. Oh berarti hasil nilai rapotnya masih, karena masih belum ada semester 5. Targetnya. Di semester 5 ya. Tapi rekam sekolahnya sudah sangat bagus. Jadi itu pengaruh sekolah, alumni juga ya Pak ya? Ya betul. Alumni dari SMA 1 gitu. Nah, ini penting. Loh, Pak, kira-kira kalau aku pengen kuliah itu kemana? Nanti juga akan disertakan dari ribuan peserta yang masuk di Google Form tadi, itu pilihan terbanyaknya akan ditampilkan juga nanti. Oh, ternyata paling banyak adalah di kecamatan. Kemudian, tunggu sampai loadingnya selesai. Posisikan ya di handphone kalian. Oke, di situ ada informasi perguruan tinggi dan program studi dengan pilihan terbanyak. Oke, itu ada UGM. Betul. Pendidikan dokter pastinya. Pintar sekali. Oke, karena semuanya pengen ini kayaknya peminatnya jadi dokter tuh masih cukup itu ya Pak ya sekarang. Nah, ya? mungkin ada yang bertanya, loh Pak, kok UNS nomor 2 lah? Karena saya di wilayah Solo. Ini saya setting di Jawa Tengah, terutama di Surakarta. Karena datanya dari wilayah Solo, maka paling banyak juga di UNS. sama Undip. Nah, ini settingannya. Kalau nanti saya bawa ke Bandung, mungkin Beda nomor lagi. 1 beda lagi. Oh, beda lagi. Karena saya Google Form-nya tidak saya campur. Oke, jadi ini presentasi ini adalah siswa-siswa yang berada di Jateng ya Pak ya? Di Jateng khususnya Plat AD. Oke, Solo Raya. Jateng khususnya Plat AD, berarti Solo Raya. Jadi anak-anak Solo, nah ini lihat anak-anak Solo tuh banyaknya milih di mana? 1 GM, 2 UNS, 3 Undip. Gitu. Ya, benar kan itu? Pasti, Benar, Pak. benar sekali. Karena kalau kita lihat dari jaraknya kan masih orang milih yang deket-deket gitu lah. Terus yang kedua, KDK juga bisa melihat dari ribuan, kalau data saya dari ribuan ya, peserta itu kira-kira pilihan terbanyak nomor 1 apa? Betul sekali, DK tadi pinter, ini untuk, ya, loh Pak ini kan untuk Saintek, bagaimana untuk Sosum? Untuk Saintek dibacakan dulu, nanti kita cek. Saintek jelas deh, yang paling banyak itu GM, pendidikan dokter. Lalu UNS, farmasi. Ternyata farmasi UNS tuh tingkatnya banyak juga ya Pak ya? Oke. Nah terus isinya pendidikan dokter di UNS itu? Artinya kalau nomor ya? 1 sampai 10 itu tidak mungkin dijadikan pilihan kedua. Gitu. Oke. Oh jadi yang nomor 1 sampai 10 ini jangan dijadikan pilihan kedua? Nah kalau pilihan keduanya nanti juga diberitahu di sampingnya ada. Oh gitu. Jadi lebih detail. Tuh di sampingnya tuh ada ini buat anak-anak IPA ya. Nah, misalnya ada yang mau ngambil kehutanan dan seterusnya. Tapi bukan berarti pilihan kedua itu apa optimis loh ya, karena kita juga harus melihat perkembangan tahun ke tahun juga harus kita lihat pengambilan jurusan. Karena gini teman-teman yang ada memperhatikan ini, saya yang merancang ini tidak membangun berdasarkan informasi, tapi lebih banyak berdasarkan data. Jadi kita punya data, jadi kita nggak hanya katanya, kita nggak hanya ngambil di internet, kita punya real datanya. Coba kita akan ubah ini, kita translate ke IPS langsung, tanpa saya matikan sistemnya, kita akan langsung, misalnya hasil QR tadi, sama namanya? Kita ambil IPS nih. Flora ya. Tadi kan IPA Pak. Sosum ini. Sosum. Atau gini aja, kita pakai Sosum SMA 7. Iya, SMA 3 ada. SMA 3 atau 7? Terserah. SMA 7 boleh lah, SMA 7 ya. Oke. Amalia Nurul. Ya, saya akan ketik Amalia Nurul, saya copy. Anda juga bisa melihat pergerakannya di situ, bahwa ini bukan screenshot ya, tapi benar-benar real time. Ini data deh, itu ada data-data siswa yang sudah mengisi. Oke, kita langsung masukkan dulu datanya namanya ke Anda lihat di situ. Sama tampilannya ya. Sukma Ayu. Ini Mak belum. Itu masih yang IPA tadi Pak. Sukma Ayu kita akan ganti. Oh itu diganti. Ya kita ganti menjadi Amalia Nurul. Amalia Nurul, saya enter. Nah, speed. Oke, saya enter. Tadi SMA mana? SMA 7.
Kita cek logonya dulu. Oke, Amalia dulu. SMA. SMA 7 kita cek logonya. Masih loading di sini. Masih loading ya. Amalia Nurul, kita cek ACGR-nya. Amalia Nurul. SMA berapa? 7. Kita cek. SMA 7 kita cek logonya dulu. Nah, logonya udah keluar. Oke, SMA 7 Surakarta. Nah, Amalia Nurul Sosum ya. Nah, ini ada informasi peringkat sekabupaten, mohon maaf. Karena ini hasil UN saya menggunakan Puspendik, saya akan tunjukkan datanya kalau Anda ingin lihat. Pak, saya nggak percaya, Pak, saya peringkat 6. Peringkat berapa? Peringkat 5, enggak apa-apa. Nanti ini kayak saya ingin diskusi, saya nggak pengen debat, tapi tak tunjukkan data Puspendiknya. Pak, aku anak Sosum. Sosum itu, Anda juga melihat pergerakannya, kayak KDK tidak kita screenshot, tapi langsung live. Amalia Nurul pengennya kuliah di jurusan akuntansi, luar biasa. Oke, akuntansi. Berapa pendaftarnya? Akuntansi itu kalau anak IPS itu kayak kedokterannya gitu ya Pak ya? Ya, berapa pendaftarnya? Pendaftarnya adalah 1.302. 1.302. Oke, 1.302 dengan kuota hanya 35 saja gitu ya. Kalau kita lihat, oke, Mbak siapa tadi lupa saya. Amalia ekonomi bank. Bener nggak pilihan Anda ini? Pak, aku kalau kayak gini targetku berapa akan muncul? Saya nggak akan tampilkan nilai rapot Anda karena itu privasi Anda. Nih, saya akan tunjukkan targetnya akan keluar. Jadi bukan nilai, wow, targetnya 90-an semua. Anda pinternya sosiologi, ya. Tapi yang penting, tadi kan saya berjanji mau menunjukkan apakah betul langsung muncul pilihan paling banyak itu juga akan IPS. Anda lihat nomor 1 apa, Kak Dika? Psikologi. Anda lihat sini ternyata ada perbedaan antara IPA sama IPS, otomatis akan muncul. Ya. Oke, jadi itu. Oke. Nah, next. Oke. Ya, ini Amalia Nurul. Sebentar Pak, karena ini ada permintaan ternyata ya, ada permintaan untuk SMA 3 tadi Pak. Ada permintaan untuk SMA 3. Oke, untuk ada permintaan kita ini tadi permintaannya IPA atau IPS? SMA 3 minta IPA atau IPS tadi masih yang mau dibahas SMA 3 IPA IPS. IPA atau IPS atau saintek yang mau dibahas? Terus itu yang minta siapa? Oke, kita ke saintek aja deh Pak kayaknya. Aku orang sosum. Oke ya. Timut sebentar. Kebetulan gini deh. Oke. Aja. Terus itu minta IPA atau IPS? Nanti itu yang minta siapa? Yang minta siapa? Guru atau siswa? Kalau guru tak tunjukkan data kontak. Oke, di Mas. Halo, dengar nggak ini masih? Oke, masih pada on semua ya. Oke. Ini dengar suara saya? Dengar? Adik-adik, ini Kak Dika ini ahlinya saya. Sering diskusi yang agak berbeda. Saya pengennya sosum, tapi Kak Dika pengennya saintek. Kita akan lihat data SMA 3. Oke, ini tadi SMA 7 ya, adik Nurul tadi targetnya sudah dilihatkan bahwa target nilainya tadi sudah keluar untuk adik Amalia Nurul tadi. Sekarang kita akan next ke SMA 3, SMA 3 Surakarta, bukan SMA 3 Yogyakarta ya. Oke, SMA 3 Surakarta. Siapa namanya? Di sini adanya IPS. Oke, IPS, IPA. Oh, IPA, Saintek. Jadi SMA 3 Saintek kita mau bahas SMA 3 Saintek. Pak, kita cari ada SMA 3 Saintek. Mungkin ini Tanaya, Hastri, Deborah. Oke, boleh lah Tanaya, Hastri, Deborah. Oh, ini Tanaya, Hastri, Deborah. Yuk. Ya, oke. Kita mulai. Lihat sistemnya juga dilihat. Ini sistem dari datanya Anda juga bisa di HP Anda itu cukup. Oke, jadi ini real data, kita bukan screenshot, bukan apa. Jadi kita benar-benar bahas data dari apa. Kita ganti namanya di sini. Oke, masih loading Pak itu. Oke, masih kita cek. Ya, saya enter. Sampai nanti logonya. Oke, masih loading ya. Sebentar ya. Oke. Oke, sudah SMA 3. Oke, kita search di Tanaya Rastri Deborah. Itu, nah, oke. Sudah keluar Pak, SMA 3.
Oke, sudah. Tanah ya, Hastri Deborah. Ya, luar biasa ini saya provinsi peringkat 12 cukup bagus, sudah masuk hampir luar biasa. Nah, 8 dari Solo Raya. 8 dari Solo Raya, tapi seprovinsi 12 ya? Cukup bagus. Jateng. Dan se-kabupaten kota nomor 4 untuk wilayah sains. Nah, ini kita campur ya, IPA negeri. Tapi kalau pengen lihat Pak, aku pengen lihat yang negeri saja, nanti bisa kita detailkan di sini. Pak, aku harusnya ranking 3 misalnya, enggak masalah. Justru saya lebih suka Anda datang ke sini, kita minta lihat data. Jadi karena memang ranking itu selalu berubah, karena data itu selalu berubah. Nah, ini kita upgrade data terbaru ini ya Pak ya. Nanti kalau pengen lihat detailnya, tak tunjukkan nih data detailnya ada di sini nih, semua ada di sini. Oke, kalau mau lihat detailnya silahkan ke Neutron. Nah, bisa sekalian daftar di Neutron. Amin, nah, itu harapan saya. Jadi nanti kalau kalian di Neutron nanti akan mendapatkan lebih daripada ini. Ini SMA 3 ada yang minta karena memang jurusannya pilihan satunya luar biasa ini. Oke, pilihannya adalah ini juga calon-calon Gamada nih, Gajah Mada Muda ya. Gamada ya, Gajah Mada Muda, pendidikan dokter gitu ya. Oke, nah itu nggak usah ditanyakan lagi. UGM, pendidikan dokter, kuotanya adalah 44 dan pendaftarnya adalah 1.500. Pak, aku nggak percaya Pak 44. Boleh kita lihat di sini nanti. Kalau di webnya, nanti kirimkan alamatnya. Nah ini di webnya juga sudah saya buat, sudah saya tunjukkan. Tapi nggak bisa di screenshot karena nanti harus diberbeda. Kalau mau tak tunjukkan, nanti tak tunjukkan dulu. Jadi kita benar-benar ada data. Oke, masih loading ya. Kita mau buka UGM. Benar nggak sih UGM 44 orang saja dari tampungnya? Ini lagi dibuka. Mungkin di handphone kalian lagi loading, gitu ya. Lagi loading, ini lagi dibuka. Sebentar. Ini masih loading nih Pak di handphone. Nah, saya tunjukkan. Sasar. Jadi sebenarnya informasi ini pun juga bisa Anda lihat di webnya. Jadi saya perbesar. Tadi 44 ya Mbak? 44 ya dari Lampung? Terus yang daftar berapa? Yang daftar 1.500 pas ya, bulan awalnya 1.500. Jadi data itu bukan kami buat ya, tapi benar-benar data yang kita pindahkan secara dari data web ke data statistiknya. Nah, terus kita cek dulu, apa mana IPS Pak? Dokter bisa nggak? Anak IPS untuk dokter, menjadi dokter. Nanti mau praktik apa itu Pak? Takut juga nih kalau mau periksa. Ini gitu. IPS gitu kan. Nah, oke. Kalau ada anak IPS jadi ke dokter bisa. Oh, bisa. Ya. Bisa. Dokter tanaman. Oke. Jawa Tengah Anda lihat berapa? Oke, kita lihat Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. 9. Oke. 9 Jawa Tengah 9. Oke. Terus komentar kita bagaimana ini? Kalau Jawa Tengah hanya diambil 9. Itu katanya tingkat resiko tinggi itu katanya. Nah, sebenarnya gini, kalau oke, saya akan diskusi. Diterimanya. Sebenarnya kalau kita lihat, ini skor yang harus kamu raih, siapa tadi Deborah ya? Saya tunjukkan dulu. Tanah ya. Ini Anda lihat ada semacam gerakan yang tidak lazim. Jangan coba-coba ya. Nanti. Oke. Karena kayaknya anak IPS mau dibahas juga. Anak IPS mau dibahas juga nih Pak. Oke, kita sayangi cepetin aja deh. Oke. Ini anak IPS bahas kayaknya dia nulis IPS gitu ya. Saya katakan dulu. Ya, tolong dimatikan dulu. Oke, ada IPS juga Pak tadi katanya. Dia udah ngirim kode-kode buat kita nih. Anak IPS minta nih. Wah. Oke, IPA dulu sebentar saja kita selesaikan Deborah. Oke, satu saja yang saya di sini. Yes. Oke, saya mohon maaf karena ada terjadi mal coret-coret ya. Untuk Deborah, kita share ya untuk Deborah. Yang penting gini, kalau Anda ingin benar-benar ke dokter, Anda nilainya pinter kayaknya, Anda pinter ini. Nilainya? Pinter sekali. Anda lihat di sini. Nggak salah sih kalau dia ambil kedokteran. Nggak salah, rata-rata 90, 98 ini cukup bagus sekali nilainya ini. Dari SMA 3. Nah ini tolong ya target 15 harus yang muncul.
Ini targetnya ya. Akan nanti gini, target ini bisa bersifat fluktuatif berdasarkan permintaan. Maka kalau anaknya mau datang di sini lebih bagus. Nah ini deh, datang netral ya, biar lebih jelas, lebih itu ya. Nah, biar semuanya terbahas. Nah, daftar sekalian. Alhamdulillah. Tapi kalau kita lihat, aku skor segitu tuh kalau UGM keterima di mana ada loh itu. Oh gitu ya. Jadi saya nanya segini, saya kira kalau aku kayaknya UGM Pak, pokoknya UGM gitu. Keterimanya di jurusan apa itu masih kita akan dikasih tahu ya Pak ya. Dan tanpa kita ketik lagi, ini langsung UGM. Tadi kuotanya berapa? Kuotanya tadi kan 4. Nah, pendaftarnya 900. Nanti bisa juga, tapi di sini mohon maaf, karena dokter tadi skornya belum tercapai, kemungkinan kalau skor itu tercapai bisa, kemungkinan. Tapi kita cek. Nanti kita ubah sampai sini muncul tetap. Tetapi untuk farmasi, teknik sipil, kesehatan, ini bisa masuk ke situ. Nah, ini ada perbandingan juga. Nah, lihat ada perbandingan sekalian. Jadi Anda juga punya data, oh ternyata kayak gitu. Ada lagi yang lebih bagus. Kalau seandainya harus untuk IPK, kita bahas. Atau gini, Pak, aku pengen dokter. Dokter itu Jawa Tengah mengambil paling banyak di berita juga. PNS, masa gitu toh. Tapi kalau Pak, kenapa di Pajajaran kok cuma 2 orang? Pajajaran wilayah mana? Jadi wilayah kita ini mirip-mirip sama SMA nih Pak, zonasi juga iya, ya? Iya. Oke. Masih kita di pendidikan apa ya? Putra daerah gitu ya. Putra daerah. Saya kurang tahu itu urusannya mereka ya, data mereka ya. Tapi yang jelas saya yang bermain data. Dari data terlihat. Itu kelihatan sekali bahwa Jawa Tengah diambil ini. Nah, siswa pun juga akan kesulitan mencari data ini kan mereka harus buka website satu. Nah di netral sudah dikelompokkan kayak gini kan enak banget. Jadi kalau kamu di netral tuh udah dapet ini, kamu udah bisa, kamu coba pilihan jurusan tuh, kamu kira-kira diterima atau enggak. Misalnya itu kemungkinan diterimanya kecil, kalau ada sistem, ada saran, misalnya yang kira-kira peluang yang tepat. Target kalau pengen kekeh tetap pilihan yang tadi gitu ya Pak ya. Jadi gampang banget supaya PKD itu juga akan kita bahas juga. Bahkan ada target sekaligus. Ada target juga kalau harus dapat nilai itu. Ada sesuai yang kemarin tanya Pak, angka-angka ini dari mana? Waktu itu juga. Kalau angka-angka ini dari mana? Minimum median optimal itu ada di data UTBK. Tapi nanti aja kalau Anda mau tunjukkan detail banget silakan ke netron dulu ya. Jadi gini deh, gini ada yang ngomong, aduh aku sih kan baca-baca di sini gitu kan, enaknya ketemu langsung, pengen ngobrol langsung, pengen nanya langsung, dijelasin langsung. Nah, itu dia deh, ayo ke netron gitu ya. Ya, umumnya orang kalau siswa manapun yang mulai data saya akan pusing dulu. Iya, aku jelas ya jadi pusing. Nah, pusing apa Pak? Data ini tidak merujuk pada satu peristiwa. Jadi rangkaian peristiwa deh. Jadi kita nggak cuma mikirin SNM, tapi kita SNM itu masih banyak lagi yang akan dibahas-bahas ya Pak ya. Nah, ini yang saya bahas. Memang kadang-kadang siswa bingung. Dan harus bingung Pak. Harus bingung. Ini kayaknya dari jurusan tuh lebih susah daripada dari jodoh ya Pak saya kira nih ya. Enggak, kalau itu saya nggak ngerti ya. Nanti seperti informasi ini memang harus saya jelaskan detail. Ini bukan informasi yang kayak umumnya ya sekedar ini keterima ini enggak seperti itu. Jadi gini, kalau kita pengen capai tujuan kita itu kayaknya nggak ada sesuatu yang instan ya Pak. Nggak ada. Makanya gini, kalau ini ditanyakan Pak ini terlalu jelimet, memang saya katakan ini jelimet karena statistik menggunakan model. Bayangkan, 85 PTN kita disuruh milih satu kopi, satu jurusan. Kalau nggak detail, kalau sekedar ya terserah. Artinya saya pengen adik-adik itu kalau bisa melihat fakta dulu, gitu. Oke, tadi ini sudah. IPS dulu ya IPS. Iya IPS-nya. Ya Allah nyari IPS dulu nih. Kita cari SMA 3 IPS. Ada tadi namanya adalah IPS kok. Fitria Amesti Wulandari. Oke boleh. Fitria Amesti Wulandari. Bahas SMA 3 IPS. Fitria Amesti Wulandari. Kita cek, ya kita cek dulu. Kita print out. Oke, saya masukkan data. Fitria. Ya, saya enter, saya lihat dulu datanya. Masih loading ya, Pak? Oke, masih loading ya di handphone kalian, masih loading. Nah. Satu tunjukkan. Tunggu sebentar. Oke, masih loading. Sebentar ya.
Oke. Sudah Pak, sudah masuk. Nah, ini data dari tahun kemarin ya. SMA sekabupaten juga masih bagus, ini masih masuk 50 besar se-provinsi. Pilihnya hukum UGM. Nah, nilainya berapa dulu kita cek? Bisa kok? Oh ini nilainya itu IPS sendiri Mas. Sendiri. Saya tadi kayak mikir tadi IPA SMA 3 ring 4. Kalau IPS ring 5 gitu ya. Oke, ini buat kalian yang tadi kok 4 sama 5. Jadi ini dipisahkan. Ini yang bisa kalau negeri sendiri, mau negeri sendiri juga bisa. Tapi kalau mau negeri sendiri, swasta sendiri juga bisa. Sebenarnya ini lebih suka tercampur karena kita tidak lagi berpengaruh pada sebenarnya mereka yang sendiri informasi lah. Penting atau nggak penting silakan dipakai, dipahami aja. Saya hanya menyediakan data. Nah, semua keputusan tergantung pada siswa. Cuma Netron akan memberikan informasi selengkap mungkin. Gitu loh. Dan yang penting ketika Anda pengen UGM, Anda lihat di sini. Oke. Ini rata-rata tuh yang kita pilih dari tadi tuh pengennya UGM semua ya Pak ya. Kayaknya dari tadi saya lihatnya UGM terus pengen jadi ini ya. Lihat ini. Ini suaminya dia di hukum. Oke, lanjut Pak. Oke, kalau kita lihat hukum di kelihatan kan? Kelihatan ya? Ini juga ada muncul nanti, coba sedikit informasikan. Ya. Oke, kita pengen masuk hukum, pengen jadi apa? Notaris, pengen jadi lawyer, pengen jadi banyak lah ya. Banyak. Fleksibel sih dia kalau hukum itu di mana aja dibutuhkan. Oke, saya tak ngontrol ke dulu, saya share dulu. Oke, masih di share ya. Saya share ulang. Target saya tampilkan ini. Oke, targetnya di Amnesty bulan dari masih loading di sini ya. Kita nggak menampilkan lain, kita menampilkan targetnya saja, ya. Target yang harus dia penuhi untuk semester 5. Nah, oh iya. Masih PS Pak. Kalau dia sama matematika kemungkinan dia masuknya akuntansi. Pintar sekali. Ini benar sekali. Ini harusnya pintar bahasa sama sosiologi. Betul. Iya. Ya, ini namanya kompetensi. Memang tidak ada yang tahu, cuma data kan. Jadi dari rekaman data yang kemarin, anak itu pintar apa saat rekaman. Jadi ini benar-benar mungkin data. Jadi kita nggak ya dari data. Ini Fitri ini sukanya adalah bahasa Indonesia, sosiologi, geografi. Coba kalau ada nanti diangkat. Ada ini nilainya yang bagus itu, tapi juga faktor kemurahan hati guru juga loh Pak, itu bisa juga ya. Kemurahan hati guru yang guru ini guru bahasa Indonesia itu baik kan sebenarnya bagus-bagus gitu, tapi kalau matematika pelit gitu karena nggak lucu ya. Yang penting ini yang harus kita lihat daya tampung sama pendaftaran juga harus berarti. Oh dia menghubung sama ilmu komunikasi UGM dua-duanya. Nah, idealis Bu ya, makanya dilihat kalau nanti yang idealis seperti ini. Pilihan pertama hukum, kedua komunikasi. Jawaban saya akan keterima di fakultas hukum. Kenapa? Karena pilihan pertama sudah titik. Karena kayaknya sama-sama itu ya, sama-sama tinggi gitu ya. Ya, tinggi atau tidak tinggi, Anda bisa bandingkan kuotanya. Kuota hukum 83, kalau saya di UGM. Pendaftar adalah 1.298. Lalu untuk ilmu komunikasi, kuota 19 saja, pendaftarnya 8. Tapi Anda bisa lihat satu tanda rahasianya, benderanya di mana. Bendera di SNM. Nah, ini yang saya maksud bahwa, oh, yuk dicoba di jalur SNM masih bisa. Nanti kalau benderanya di SPM berarti nilainya nggak cukup. Oh gitu, kita lihat ke gitu ya. Ini ada bendera-bendera ini. Oh, jadi dia masih kemungkinan besar keterima di SNM ini besar gitu ya Pak? Sangat besar. Hanya saja, memang sekali lagi software aplikasi ini tidak bersifat umum, dia bersifat statistik. Orang kalau kita zaman kuliah, ngomong kita kan skripsi, karena benar-benar menggunakan statistika. Nah ini juga cukup rumit untuk dipahami secara sederhana. Siswa harus diskusi. Nah, saya minta tolong teman-teman adik-adik, yuk Netron kita diskusi dengan detail rapot Anda, jurusan Anda. Karena gini, aku punya keinginan yang responsif terhadap kalian semua. Kalau memang Anda ke Netron, kita tidak hanya sekedar memperbaiki nilai,
tapi juga memberitahu Anda itu kuat di mana. Jadi kalau sudah di neutron, jangan hanya fokus pada jurusan, tapi nanti kita fokus dulu pada semester 5 dulu. Oke, jadi kita fokus gini. Jadi fokus ke nilai semester 5 dulu ya Pak ya? Nah, kalau kamu sudah di neutron, harus, aku ini harus tercapai dulu gitu loh. Oke, jadi selain kita memberitahu target kalian, kita juga akan menuntut kalian mencapai target tersebut. Betul nggak sih Pak? Betul sekali. Kalau kamu hanya melihat target kemudian selesai, nggak ada gunanya. Nggak ada eksekusi. Nilai target itu kan sistem komputer yang membangun, bukan Sekali Anda. lagi, jadi sekali lagi, kita memberikan target kalian di SNMPTN dan kita juga akan mencapai atau membantu kalian untuk mencapai target tersebut, gitu ya Pak ya? Benar sekali. Tidak ada gunanya sistem ini. Serius, tidak ada gunanya sistem ini kalau Anda kemudian menghentikan nilai semester 5. Oke. Jadi grafiknya seperti apa dan seterusnya kan kita diskusi di situ. Oh. Intinya kalau sudah mengenal sistem ini, buang sistemnya, fokus dicari semester 5, nanti kita uji sebenarnya mendekati SNMPTN yang lebih detail lagi berdasarkan data waktu itu. Oke. Jadi kalau kalian pengen benar-benar fokus bisa masuk PTN, itu datang ke neutron. Benar deh, daftar di neutron. Nanti kalian akan diberikan target ya. Pertama akan diberikan, kira-kira SNMPTN di mana? Yang kita bahas hari ini. Terus kita juga akan menuntut kalian atau mendorong kalian, maksudnya jorok ya. Nah, supaya target itu terpenuhi gitu deh. Jadi yang pengen masuk PTN lewat jalur apapun, ya sekarang kita bikin oleh SNMPTN, ayo neutron gitu ya. Ayo. Nah, dan juga kenapa kalau saya ingin Anda datang ke neutron, bagi yang ingin ranking saya gini, nah, saya menerima terbuka sekali kritikan, masukan apapun dengan sistem, karena ini betul-betul murni data. Jadi saya tidak menggunakan aplikasi katanya, tapi data. Jadi nilai Anda yang masukkan ke sampel, sama nilai Anda yang masukkan nipu, ya ini Bu. Oke, jadi kalau pengen adik-adik selalu bilang pengen sesuai pengen nyampe target biar bisa terima SNM, ayolah ke neutron gitu loh ya, supaya kami bisa membantu Anda selain memberikan target, tapi juga mewujudkan target tersebut. Betul sekali. Nah, karena gini, bagaimana mungkin kalian kalau hanya melihat aplikasi tanpa menyaksikan faktanya? Kalau kita lihat, nah di data itu kan ada ribuan ya. Bukan ribuan ini, ribuan prodi. Kalau kita lihat prodi itu kan totalnya sampai ribuan. Jadi kita butuh strategi ya Pak? Nah, harus butuh strategi ini ribuan prodi. Tapi yang jelas, saya dengan Kak Dika itu ingin menyampaikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk diskusi. Ya, saya hanya butuh Anda. Jadi intinya gini, program ini tidak ada gunanya kalau Anda nggak memasukkan data dan nggak ada gunanya kalau tidak melanjutkan untuk memberikan eksekusi yang ya betul. Eksekusinya bagaimana kalau hanya melihat, aku keterima, nggak bisa karena target bikinan komputer bukan bikinan Anda. Bapak saya nggak sanggup 89, sanggunya berapa? 92 kan itu malah bagus. Nggak sampai 89, 100 lah saya sanggup. Alhamdulillah. Tapi ingat saya pun dengan Mendagri mengatakan bahwa ini hanya sekedar prediksi ya. Ini sekedar prediksi dengan Mendagri mengatakan hanya prediksi tapi nggak ada gunanya sama sekali kalau teman-teman itu nggak ikut diskusi, nggak ikut melihat fakta. Aku pengen coba misalnya ada psikologi hukum, akuntansi manajemen. Kalau Anda tidak bisa akan memberikan nasihat, tapi bisa nggak dijadikan dan tidak bisa yang ini ternyata pilihan-pilihan yang sebenarnya sehingga manfaat sekali kalau Anda tanpa siswa itu ingin tahu bahkan nanti kalau di UGM nanti jurusan apa yang paling sulit bahkan juga akan diberitahu misalnya ada tadi yang mengambil komunikasi lihat yang paling banyak Jawa Tengah di mana juga akan diberitahu intinya Anda harus datang. Intinya jadi kalau cuma kalau pengen tahu secara pribadi ya secara lebih detail tentang diri kalian tentang kalian itu kalian bisa banget datang ke neutron gitu ya, datang ke neutron bisa banget ke neutron nanya lewat kalian terus habis itu eksekusi deh target yang harus dicapai dengan bimbel gitu. Karena hanya neutron yang punya seperti ini. Oke, neutron yang punya data seperti ini. Jadi gini deh, selain kita memberikan pelajaran di sini, biasanya bimbel kan cuma belajar doang ya, berangkat les dan sebagainya. Tapi kita juga
juga memberikan arah tujuan gitu kan, mengarahkan kalian. Jadi kalian itu punya target, punya tujuan. Jadi kalau cuma belajar doang tapi masih galau jurusan, masih nggak punya target, sama aja ngomong kamu pergi tanpa arah gitu, cuma habisin bensin doang. Ini nggak sih Pak? Jadi tujuannya kalian tuh pasti ini sudah dituju. Ya, dan sebenarnya memang ini penting karena saya hanya mengacu pada data di mana saya berada. Contohnya tadi IPS ya, terbanyak memang mana kalau Solo itu paling banyak hukum paling banyak ambil. Ya, PNS ya? Iya betul. PNS UNI, termasuk dekat dan kotanya banyak. Oke, ya. Kan dengan pertanyaannya banyak yang pengen hukum. Jadi itu PNS Jawa Tengah 100 sendiri loh, Dek. Wow, itu banyak ya. UNJ, Semarang, Bukan 9 ya. benar, nggak ada, ini maksud. Negeri Semarang kan SMK. Kalau Anda lihat, Anda jajaran hanya diambil satu. Jadi ini benar-benar hanya berada di mana saya berada, maka sistem juga akan merujuk pada lokasi SMA itu juga. Jadi tidak serta-merta, oh kamu harus ke Pajajaran. Enggak, karena Pajajaran hanya diambil satu. Walaupun kalau kamu niat pengen banget ke ini Pajajaran. tidak masalah, karena sudah saya beritahu datanya hanya satu orang. Mungkin ada yang aku nggak mau di PNS, aku nggak mau di UGM, aku maunya di Unpad gitu ya, biar ketemu cewek cantik di Bandung gitu kan. Nah, itu tuh ada kayak gitu kan ya. Jadi dia maksudnya itu walaupun sedikit, tapi dia tetap lihat kayak gitu, berarti harus mikirin tuh UTBK tuh Pak. Ya mikirin cewek, kok mikirin cewek, ya mikirin UTBK. Ya, Kalau kita Pak, aku nekat aja ke Pajajaran, silakan. Kita tidak memaksa Anda harus, tapi ini kita menunjukkan fakta. Nah, oke, nggak ada diskusi yang lain, oke. Oke, bisa diskusi di kolom chat. Oke, kita lihat kolom chatnya. Mungkin ada pertanyaan, ada permintaan, kita lihat kolom chatnya Pak. Oke, kita cek kolom chatnya. Ini ada mungkin permintaan. Oke, semua masih. Silakan di kolom chat. Misalkan ada pertanyaan, kami buka sesi tanya jawab. Silakan di kolom chat. Oke. Semuanya yang on, oke. Kita buka di kolom chat. Oke. Oke, pertanyaan di kolom chat. Kita tunggu. Mungkin ada yang bertanya lagi. Tadi kita sudah bahas tentang jurusan. Oke, nanti kita sampai jam 16.45 ya. Ini masih jam 15.19. Oke. Mohon maaf, saya break dulu. Nanti silakan lihat chatnya dulu, saya tak ambil. Oke, ini chatnya belum ada yang tanya gitu ya. Oke, di situ ada banyak sekali bisa diskusi hasil analisis. Oke, kita cek di sini ya. Oh, berarti di sini ya. Oh, ya. Oh, ternyata oke. Oke, sebentar ya. Kita mau pilih permintaan chatnya. Mungkin bisa dituliskan saja. Dituliskan saja. Oke, benar banget, tapi ini kita pilih dulu ya, Dek.
pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Yang pertanyaan pertama Oke. bisa dibacakan itu. Harus casnya ditanya. Masuk akuntansi. Aduh lu. Dipilih aja asal kita tidak banyak. Karo mah yakin mah foto. Jadi tidak semuanya, jadi ada beberapa banyak sekali pertanyaan yang masuk. Jadi itu lagi dipilih. Apa orang lagi apa yang Sampai ngene iki ngono kuwi ketok lawas kok. tapi nanti kan Arep padha. Kita lihat data tadi ada yang bertanya akuntansi. Oke, banyak pertanyaan baru kita pilih. Ini settingan pertanyaannya. Ini banyak yang langsung di chat pribadi saya, Pak. Ada yang nggak paham kayak gitu. Oke, nanti bisa datang ya. Nggak paham tuh? Nggak ada di sini. Karena kita. Oke, pertanyaannya saya bacakan saja ya, Pak ya. Oke, di sini sudah muncul pertanyaannya. Oke, pertanyaannya ada banyak nih. Sesuanya di nggak jelas, nggak apa-apa. Oke, ini ada pertanyaannya. Oke, ini saya ya. Oh ini ada SMA 2 Surakarta ya, itu udah ada belum? Oh ini ada Bahri. SMA 2 Kak, minta dong SMA 2, SMA Karangpandan. Wah ini SMA 2 dulu Kak. Kita SMA 2. Aku transaksi ya, gimana Yang belum jelas, ya akan rumit kalau kita nggak ketemu. Oke, jadi itu akan rumit sekali. Jadi pertanyaannya ini. Karena ini gini, kalau hanya sekedar kamu keterima di sini itu gampang saja, tapi ini tambah data tahun lalunya, melihat orang yang diterima, ranking kamunya, satu nilai yang diberikan gurumu terhadap orang lain. Oh. Kan misalnya ada SMA 2 ya, SMA 2 Surakarta, tampilan. Tadi Bahri ya. Coba sambil ini Pak, kita ngobrol dulu ya. Ini ada pertanyaan juga sambil loading dulu di situ. Ini ada yang bertanya, biar lolos SNM akuntansi UGM atau akuntansi UNS, nilai minimal per semester berapa? Sama mana dulu? Nah, jadi kita nggak bisa, kalau pengen akuntansi UGM, akuntansi UNS harus segini, itu nggak bisa. Jadi kita harus tahu kalian dari SMA mana, ya Pak ya. Nah itu sangat penting sekali gitu ya. Rekam jejak. Jadi faktornya tuh bukan cuma nilai. Jadi faktor untuk SNM itu tidak cuma nilai rapat kalian, tapi banyak. Tapi kalau sekedar ingin lihat tak tunjukkan. Oke, kalau pengen lihat tunjukin gitu ya. Atau kebetulan aja secara pribadi gitu ya. Kebetulan jadi Noviana Arabi ya. Silakan kebetulan aja deh. Karena kita nggak mungkin ada teman lain ya Pak ya yang bilang, kalau pengen ini kamu nilainya harus gini. Itu berarti nggak relevan kan ya Pak ya? Kita dengarnya Azaki. Azaki, saya kira oke deh boleh. Oke, kita sama satu tapi Pak. Nggak cuma untuk membandingkan dua orang yang diterima kedokteran kayak gini. Oke, mungkin ini ada pertanyaan juga yang pengen ambil kedokteran. Jadi mungkin kalian yang pengen ambil kedokteran, kita lihat nilai
kemarin SMA 1 iya kalau kemarin sih. Jadi kakak kelas kalian ini nilai SMA 1 Surakarta yang terima kedokteran UGM yang bernama Azaki Ananta Boga, hafal banget itu Pak. Ini namanya betul Azaki Ananta. Azaki Ananta Boga, hafal banget siapa? Oke, saya tunjukkan nilainya boleh? Nilainya kakak aja sih. Oh iya ya. Enggak apa-apa, sebenarnya boleh nggak ditunjukkan? Saya kira boleh. Serius? Saya kira dia membolehkan. Silakan Pak tunjukkan. Oke. Sekedar informasi aja. Oh ini tadi Nokiana Andri sama Pak. Ya ini kan yang ketik kalian semua kan? Oke, dia Nokiana Andri sama satu. Oh, nanti Nokiana kan ke sini aja sih. Bisa marahan. Coba lihat itu nilainya bisa dari situ juga. Oke, Azaki Ananta Boga sudah keluar nilainya ya. Yang pertama kemana dia? Dokteran UGM. Nah, dia juga ikut konsultasi nggak? Dia dan nilai itu dia masih galau. Masih galau sekali. Ada lihat matematikanya ini. Ya, saya cukupkan karena nggak boleh dilihatkan sebenarnya ini. Nah, ini intinya sebenarnya kalian harus datang kok. Intinya di situ. Kalau hanya ternyata akuntansi beberapa, itu tidak bisa. Karena saya secara sistem juga akan melihat nilai per kelas sekolah Anda. Kalau banyak kan kita membanding-bandingkan data. Contoh, kita punya data sama berapa dua. Nah, sama dua itu nilai saya beritahu dan informasi, tapi boleh dibantah kok sebenarnya. Data nggak pusing. Nilai saya, yang saya tutup ini sebenarnya nilai saya. Ya kan harus tinggalnya aja. Saya buka dulu. Dapat tinggal langsung Raisa no. Yang apa? Padahal datanya luar WA-nya cek WA-nya. Bisa kelihatan nggak? Orang masak game barang ya dia. Ya mau downloadnya bisa. Nah, saya akan ketik di gambar Anda. Nah, di screen gambar Anda saya akan bukan ketik apa-apa. Nah, ini misalnya nilai 90 dengan nilai 85 bagus. Ya, Secara angka kan bagus 90. secara angka. Tapi kan sistem akan melihat dulu 90. Tapi kalau yang nilai tertinggi sekolah itu 97. Ini nilai tertingginya cuma 87. Beda nggak? Ini selisihnya berapa? 7. Ini saya cuma 2. Jadi saya juga akan melihat persebaran nilai itu sama kalian berdasarkan data yang Anda kirim. Jadi rumit memang harus saya katakan menjadi mudah kalau ada data. Serius. Ya, kalau ada data ini menjadi sangat mudah. Karena Anda akan tahu secara sistem. Nah ini banyak yang masuk. Mbak, Flora nggak mudah tadi. Nah, Flora ada data Flora jadi. Data Flora kita konsultasi kita. Ya, kali ini kita ada delay kalimat, delay data, delay sistem yang karena kalau sebenarnya kalau itu kalau menjelaskan detail memang rumit. Tapi kalau saya menjelaskan seperti yang sudah ada di internet, maka saya jelaskan. Jadi kita bisa face to face di sini ya. Pakai masker tapi ya. Ini kita nggak pakai masker karena kita ngomong gitu ya. Oke, jadi teman-teman yang ada di sini semua, informasi seperti Pak. Nih, tadi disematkan Pak. Catat timah. Ini sudah. Ini ada Pak kalau udah mau mulai kecil ya, pokoknya ini nih SMA 8. Ini SMA 8. Bukan ini kita bukan bicara kecil atau besar, tapi bisa bicara juga apa yang ambil dulu. Jadi tergantung jurusan apa yang mau diambil juga. Gitu. Jadi ini tidak semudah yang ada banyak. Sebenarnya gini, ada 3 magelang, ada UIN Malsong, ada UIN Sunan Kalijaga, ada UPN Veteran, ada UNES, kemudian mana yang atas lagi ada UNS, Undip, UGM. Celah Anda kemana? Jadi yang penting. Oh, jadi gini deh. Jadi ini mohon maaf. Jadi kalau kalian kan dari SMA yang mungkin ranking tinggi di Surakarta gitu ya, mungkin SMA yang rankingnya kalau soal provinsi tidak terlalu tinggi, jangan berkecil hati dulu, gitu ya. Ya, betul sekali. Jangan berkecil hati karena kita pasti akan memberikan solusi. Nah, gitu. Solusinya apa? Nah tadi kita akan memberikan jurusan yang peluang kalian itu ya, Pak. Betul. Yang jelas jangan pernah merasa kecil hati. Oh, kan sekarang kan donasi. Jadi kemungkinan jelas akan ada
sebaran, tapi saya nggak berani mengatakan akan ada sebaran yang seimbang. Artinya saya tetap berdasarkan data. Jadi program atau aplikasi yang saya bangun benar-benar data, benar-benar fakta yang aktual dan tidak menggunakan media katanya. Karena kalau hanya menggunakan media informasi yang jelas, saya akan ada cukup tak kasih alamat web, selesai. Lihat alamat web, lihat informasi di web. Jadi data ini pun saya pertanggungjawabkan, rapot saya simpan, nomor HP juga saya simpan, tidak ada satupun yang bisa mengakses, karena memang kita juga harus komitmen ya bahwa hak Anda juga kita hargai. Kewajiban saya untuk menjelaskan bahwa Kak, saya dari SMA 8, bisa nggak kuliah? Silakan, nanti kita diskusi. Justru itu saya senang sekali. Yang merasa kecil hati itu silakan datang. Oh gitu ya. Jadi jangan kecil hati. Yang merasa kecil hati tadi sudah teman-teman gitu ya. Nah, oke. Jadi intinya solusinya datang ke mana? Nah, dari SMA 1, kalau SMA 1 sama satu mana ini jelas, SMA 1 Solo, Karanganyar. Nah, ini Kak, masa pandemi terus saya belum ada berseman buat UTBK, SBMPTN dan kalau bisa nggak kuliah tahun depan itu bagaimana? Oh berarti ini untuk kalau kuliah tahun depan kan hanya bisa ditempuh jalur SBM sama kedinasan. Ini kan kita jalur SNM, nanti kalau itu yang pengen ini yang mau UTBK silakan datang. Jadi siapa itu Ria? Jadi kalau yang mau jalur UTBK ini berarti ini Pak siswa udah lulus tahun ini ya, bukan yang kelas 11. Oke. Karangpandan, oke Karangpandan, wow Karangpandan. Karangpandan, oke. Kita lihat Karangpandan ya, boleh kita cek Karangpandan. Bisa masukkan Karangpandan. 11. Karangpandan. Satu lagi Karangpandan. Lagi Karangpandan, Jenita. Oke. Untuk detailnya itu sebagai penutup yang nanti. Ya, di sini kita. Plus, kemudian ini Karangpandan ada permintaan saya penuhi dulu supaya enggak kecewa. Untuk Karangpandan, ya. Untuk Karangpandan ini, oke, saya cek dulu. Lah kowe ndelok ana ora biasa ngono. Jadi teman-teman silakan jelas Anda harus datang. Jadi nanti banyak potongan kok, banyak informasi yang bisa Anda serap di sini. Karena memang ini bersifat data dan Anda anak cerdas pasti memahami bahwa data itu tidak mudah tanpa adanya diskusi. Karena kalau saya hanya menunjukkan ini sama Karangpandan, logonya juga Karangpandan, saya akan setting untuk ditunjukkan. Zoom ya, Karangpandan. Jadi logo juga akan berubah dengan sendirinya. Benar tidak Karangpandan tidak akan satu kabupaten dan dua Karangpandan. Nah betul. Oh jadi SMA Karangpandan, Kabupaten Karanganyar atau Karanganyar mereka dua ya Pak? Untuk IPS-nya? Iya betul. Jadi bagus. Seluruhnya itu ada 28. Tingkat berapa? 28. Seluruh provinsi 28. Data ini data pendek. Tapi yang pasti dia pengen kuliah di saya geografi UNS. Nah ini jadi pertanyaan. Yang pertamanya apa ini? Oke, yang pertamanya adalah yang benar. Oh tadi yang Doria itu ini Mas ini komen. Doria tadi yang kelas 11. Oh dia takut pandemi. Jadi nanti untuk masalah pandemi nanti kita bahas di akhir deh. Nah ini jadi yang harus didiskusikan. Ya ada orang UNS geografi kira-kira ngambil. Oke. Jadi kita cek dulu hasil JR-nya tadi. Dia pengen UNS geografi. Nah UNS geografi itu ada nggak? Kita cek. Nah, jadi di sini UNS geografi, kalau Anda pengen kuliah, jadi faktanya banyak siswa yang nggak ngerti di UNS untuk jurusan geografi. Kita cek di sini, apakah itu masuk? Anda lihat? Geografi masuk saintek ya sih? Enggak, kalau geografi murni
Coba lihat Zoom ya. Oke, Kalau ini yang harus kita diskusi, maka benar-benar harus diskusi, supaya kalian ngerti semua. Kalau kita lihat di sini. Nah, kalau Anda nulis sosul ya, Pak. Oke. Data itu? Psikologi, akuntansi, interior, HI, ilmu hukum, komunikasi, pendidikan, bla bla bla. Nah, ternyata adanya pendidikan geografi, bukan geografi murni ya. Jadi kalau pendidikan geografi ada, tapi kalau geografi aja, itu sebenarnya masuknya IPA ya kayaknya. Geografi kita cek di sini. Nah, IPA itu hanya oh iya, ternyata di UNS itu adanya pendidikan geografi. Nah, kayak gini-gini nih. Jadi kalau jurusan itu nanti juga bisa kita konsultasikan biar nggak salah juga ya. Kalau yang makanya gini loh, pertanyaannya sangat bagus, sangat banyak sekali, maka tolonglah buat data yang mau datang silakan di masa liburan, tetap dengan protokol dan izin. Nanti kita akan berfasilitasi gratis sudah. 5 orang datang, silakan kita fasilitasi jurusannya liburan, tetap dengan izin orang tua, protokolnya ketat. Kemudian kelas juga kita sterilisasi, kemudian penyajiannya bukan penyajiannya juga kita sesuaikan dengan aturan-aturan daerah. Memang online pun juga bisa, nanti kita juga diskusi online, tapi netral menyediakan dua-duanya, silakan datang. Karena kalau kita penuh semua ya Kak, banyak sekali nih pertanyaan. Iya, jadi ini saya mau jelasin dulu Pak. Ini saya mau buka PPT saya nanti tentang gimana bimbel kita ya Bidron. Oke, terima kasih. Saya akan tunjukkan itu. Oke, jadi tadi ditanya, ini ada pertanyaan kalau pas pandemi tetap les kan Kak? Oh, itu ada yang tetap les kan, ada pertanyaan apakah? Nah, itu masih ada pertanyaan 12 tahun ini bimbelnya masih buka toh. Itu tanya nih Pak tentang bimbel. Cici apa? Mau internet kan? Oke. Nah, ini. Oke. Tadi skip. Nah, ini balik kamu jelasin tentang bimbel kita di Panggilan deh. Jadi bimbel kita di Panggilan tadi kalian sudah gading-gading gitu ya. Oke. Masih loading ya. Masih loading. Bentar. Oke, presentasinya. Benar ya. Oke. Di sini di Neutron itu merdeka belajar siap lebih dini di masa pandemi. Betul, saya sampainya Pak ya. Siap lebih dini di masa pandemi. Oke. Gitu ya. Siap lebih dini di masa pandemi. Oke. Kenapa kalian harus di Neutron? Kenapa kalian harus di Neutron? Karena yang pertama kita berpengalaman. Kita sudah punya data, kita punya target untuk kalian. Berkualitas jelas ya, tentornya berkualitas, lalu terpercaya ya, terbaik, terprogram, fasilitasnya lengkap, dan kita punya metode belajar penalaran ya, lalu layanan efektif gitu ya. Nah, oke. Dan terbukti tadi pokoknya sudah banyak ke kelas kalian yang sudah masuk di apa namanya jalur SNMPTN tadi namanya apalagi di kelas 1 Azadi Ananda Boga masuk di kedokteran UGM gitu ya. Oke. Next terus. Nah, ini Mbak tabungnya. Oke, Wow, nah, itu deh alasan kalian harus ke Neutron gitu kan. Oke, next terus kita akan membahas. Nah, terus kita akan bahas. Next. Oke, sudah keluar belum di situ? Sudah keluar belum di situ? Nah, sistem bimbingan dan fasilitas di Neutron. Oke, masih loading sistem bimbingan dan fasilitasnya. Kita dulu. Di situ. Di situ kita bimbingannya adalah masuk 3 kali seminggu plus 1 kali olahraga. Jadi total masuknya adalah 4 kali seminggu. 4 kali seminggu di jam tambahan ada ulangan. Apalagi masa pandemi kayak gini. Kalau bimbingannya online, mungkin banyak PR dan sebagainya. Lalu dibeli soal kelas, PTN, kita ada metode penalaran plus gambling, jadi kan. Lalu ada konsultasi akademik,
dan psikologi, ada tes PBBT-nya, PBBT, lalu strategi pemilihan jurusan. Nah, persiapan masuk sekolah. Lalu ada tambahan lagi. Ada English skill, persyaratan, matematik fun, dan tes psikologi. Nah, di situ ada gambar yang keluar. Dan dalam masa pandemi, Neutron akan tetap buka bimbingan offline. Ya, offline. Kita ada bimbingan offline. Jadi kalian bisa datang ke Neutron, bisa di Neutron, jadi lewat online dan kita offline. Dengan protokol standar kesehatan, ya, dengan protokol standar kesehatan. Oke, dengan protokol standar kesehatan, ya. Oke, di situ itu kalau kamu lihat di gambar itu hanya 5. Jadi kita akan membuka kelas maksimal 8 anak, maksimal ya dari 8 anak dengan standar protokol kesehatan, pakai masker dan sebagainya, gitu ya. Pakai masker dan sebagainya gitu. Oke, terus kalau pengen bimbel di Neutron itu, nah itu deh kita safe offline learning gitu ya. Kalau pengen di Neutron di mana? Nah itu ada gambarnya. Oke, nah deh ini kita punya penawaran khusus buat di Neutron gitu ya. Special diskon up to 3 juta. Jadi kita punya diskon sampai 3 juta dan yang lebih keren lagi di sini. Ini penawaran khusus, sekarang saja itu kalian bisa DP 500.000 saja sudah bisa ikut bimbel di Neutron. DP 500.000 saja dengan DP 500 dan mumpung ada diskon 3 juta rupiah. Itu dari kami, dari Neutron untuk kalian semua yang pengen masuk PTN pilihan kalian. Ya mumpung dia bisa DP 500 saja loh, bisa dan bisa sampai 3 juta. Oke, silakan Neutron bisa kontak dan kalian sedang dengan DP 500. Oke, sudah cukup sekian dari kami, gitu ya. Mohon maaf, keluar suatu yang kurang jelas. Sekali kehadiran kalian, diskusi lebih detail, lebih bagus, lebih awal, tetap dengan protokol yang sangat ketat. Ruang kita cukup luas untuk 8 orang, sangat luas. Jadi gedung di Neutron itu sangat luas. Maksudnya kelasnya itu besar untuk 8 orang itu sangat luas, sangat cukup sekali ya Pak dalam social distancing. Mudah-mudahan kita berdoa mudah-mudahan bisa dengan total. Biasanya menurut kalian bermanfaat mudah-mudahan dan belajar Anda juga ada sesuatu yang mengimbaskan diri Anda bisa kuliah di perguruan tinggi dengan impian itu yang penting. Itu dari saya cukup. Neutron akan buka setiap hari kalau mau daftar dan sebagainya. Neutron buka setiap hari. Hari Senin sampai hari Minggu gak ada liburnya. Oke, kita selalu buka, kita melayani kalian. Oke, hari ini cukup sekian ya Pak ya. Oke, adik-adik semua, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kami ada pertanyaan dari mana? Ya, aku paling asli. Yes.